Di awal film, sebutir telur dipecahkan. Usai disuntik zat, kuningnya membelah dan muncul yang baru. Ukuran kuning lama tetap, sedangkan yang baru lebih segar, bulat, dan padat. Kuning baru ini tak menghasilkan putih telur, artinya mereka berbagi tubuh. Jika zat ini dipakai manusia, apa yang terjadi? Elizabeth, sang tokoh utama, dulunya bintang Hollywood ternama dengan penampilan cantik dan banyak penggemar. Di usia 50, Elizabeth tak lagi menarik dan hanya bekerja sebagai penyiar senam radio. Saat ulang tahunnya, ia dipecat karena penonton bosan. Dengan putus asa, ia pulang dan melihat iklannya sedang dicopot pekerja. Usai diperiksa, dokter menyatakan tubuh Elizabeth baik-baik saja. Namun rentetan nasib buruk membuatnya terpukul. Saat akan pergi, asisten dokter menghentikannya untuk satu pemeriksaan terakhir. Asisten lalu memeriksa punggungnya dengan stetoskop, lalu menekan tulang belakang Elizabeth. Tidak. Bagus, kamu kandidat tepat. Elizabeth tak paham maksud asisten. Keluar dari rumah sakit, Elizabeth menemukan benda di sakunya. Kertas pembungkus flash disk bertuliskan, "Ini bisa mengubah hidupmu." Dan di belakangnya ada nomor telepon. Di rumah, ia membuka flash disknya. Elizabeth tak percaya kontestan itu dan membuang USB-nya. Namun saat pulang mabuk dan melihat foto serta piala kemenangannya di dinding, dia merasa sangat benci dan marah. Jadi dia mengambil kembali USB itu dan menghubungi nomor di sana. "Permisi, saya ingin melakukan pemesanan." Lalu, dia mengambil kotak nomor 503 sesuai alamat. Isinya aktivator, stabilizer, jarum, dan nutrisi. Petunjuknya mengingatkan aktivasi hanya sekali dan tubuh harus bertukar tiap 7 hari. Meski ilegal, Elizabeth tetap tergoda untuk mudah kembali. Di kamar mandi, dia menyuntikkan aktivator itu dan langsung merasa seluruh tubuhnya nyeri. Ia jatuh tak berdaya, lalu pemisahan mulai dari matanya. Punggungnya pun bergerak tanpa henti hingga Elizabeth baru menerobos keluar secara paksa. Berdiri di depan cermin, ia terkejut melihat gadis muda cantik. Tak percaya itu dirinya. Usai menyesuaikan diri, ia menjahit luka versi tua dan menyuntik nutrisi. Namun, ia mendadak mimisan dan pusing. Menyadari dirinya lupa menyuntikkan stabilizer. Elizabeth menusukkan jarum ke punggung versi tuanya, mengambil sumsum untuk disuntikkan ke tubuh baru agar pulih. Melihat dirinya cantik lagi, ia ingin kembali populer. Ia berganti nama jadi Sue dan ikut wawancara TV. Produser yang melihat Sue langsung terpesona dan menerimanya. Bahkan permintaan libur mingguan Sue pun langsung disetujui tanpa syarat. Berbekal pesona muda dan pengalaman puluhan tahun, Sue melejit di dunia kebugaran hanya dalam 7 hari. Sesuai aturan, ia lalu mentransfer kesadarannya kembali ke tubuh asli. Namun, saat kembali sebagai Elizabeth, ia justru dipecat produser. Elizabeth tidak kecewa karena 7 hari lagi ia bisa berganti identitas. Sambil menunggu, ia menonton TV dan mengambil nutrisi di perusahaan misterius. Saat 7 hari berlalu, Sue yang muda kembali. Namun, ia terkejut melihat promosi produk kesehatan dan sofa lamanya di televisi. Ia mulai muak. Demi rahasianya, Sue merombak kamar mandinya jadi ruang rahasia untuk menyembunyikan tubuh Elizabeth. Hari-hari berikutnya, Sue tetap memandu senam dan hidup bermewah-mewahan. Bahkan, demi berkencan, Sue melanggar janji dan tak kembali ke tubuh aslinya di hari ke-7. Ia malah paksa mengambil sumsum Elizabeth lagi, hingga jari Elizabeth bermutasi. Sadar akan hal itu, Elizabeth lari ke kamar mandi mencoba memulihkan jarinya. Namun itu sia-sia saja. Dia menelepon Perfect Substance tanya soal jarinya, tapi staf bilang tubuh baru cuma tahan 7 hari. Setelah itu, harus balik ke tubuh asli atau kena dampaknya. Sempat terpikir berhenti pakai, tapi saat mau keluar, dia lihat foto tubuh barunya. Dia langsung minder karena aslinya jauh berbeda. Tergoda keindahan, ia memakai Perfect Substance demi tubuh baru. Agar percaya diri, ia terus mengambil cairan stabil tubuh aslinya, tak sadar akan konsekuensi berat. 7 hari berlalu, saat kembali ke tubuh asli, satu kakinya menjadi kayu akibat efek samping. Ia pun menelepon untuk berhenti. Namun, melihat Xiaobai yang percaya diri di TV, ia malah bangga. Saat pembawa acara tanya soal Elizabeth dulu, ia justru diejek. Ia mengklaim masa muda tak sebanding wajah tua yang pudar. Ini membuat kakak Bai patah hati. Meski ingin cantik, ia tak menyangka Xiaobai yang dibesarkannya ternyata tak tahu budi. Namun, tekadnya tetap kuat. Saat tubuh aslinya diganti, tanpa sadar tubuh baru itu punya pikiran sendiri. Ketika kakak Bai terlelap, tubuh itu mencuri stabilizernya. Berkat alat itu, Xiaobai pun mendunia. Kini tubuh baru itu jadi jahat dan terus mencuri stabilizer. Tak disangka, cairannya mengeruh. Ia segera menelepon perusahaan. Ternyata, induk harus bangun agar stabilizer normal. Jika tidak, tubuh baru berefek samping bahaya. Usai bicara, Xiaobai jatuh. Untung ia sempat merangkak dan bangunkan kakak Bai. Ngerinya, kakak Bai bangun sebagai monster. Ia segera hubungi Perfect Substance. Besoknya, ia menyeret tubuh baru untuk suntik obat darurat. Saat suntikan hampir selesai, melihat impian panggung internasional masih bergantung pada Xiaobai, kakak Bai buru-buru mencabut cairan infusnya, lalu menyuntikkan darahnya sendiri ke Xiaobai. Xiaobai terbangun dan langsung terkejut setengah mati melihat kakak Bai. Mengira akan dicelakai, ia langsung menyerang dan menendang kakak Bai hingga terpental puluhan meter. Saat itu, kakak Bai masih berusaha untuk melarikan diri. Tapi mana mungkin dia menang, Xiaobai menendangnya sampai mati di tempat. Tanpa disadari, ini membawa bencana besar baginya. Sesuai aturan zat sempurna, tubuh induk dan tubuh baru adalah satu kesatuan. Karena induknya mati, maka tubuh baru pun tidak bisa bertahan hidup. Saat Xiaobai bersiap tampil di panggung internasional, tiba-tiba semua giginya rontok satu persatu. Menyadari ada yang tidak beres, ia segera pulang ke rumah dan kembali menyuntikkan aktivator. Tubuh barunya gagal menyerap zat itu. Sel membelah
bertambah cepat hingga tumbuh banyak mata dan ia menjadi monster. Meski begitu, ia tetap kembali ke panggung demi impiannya. Penonton ketakutan melihat wujudnya dan lari kocar-kacir. Akhirnya, tubuhnya meledak. Ia membayar mahal demi kecantikan. Kita harus menerima diri apa adanya karena kekurangan tak seharusnya membuat kita kehilangan jati diri.